Shalom, selamat malam. Saya menyapa dari mimbar Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng, menyapa jemaat Tuhan pada saat malam hari ini untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing, karena ini adalah membuktikan ketaatan kita kepada peraturan pemerintah untuk kita dapat menjaga diri kita masing-masing dari virus COVID-19 yang sedang mewabah di bangsa kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, yaitu berdoa dan merendahkan diri. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini dan jemaat Tuhan di rumah juga akan membaca bersama saya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari pembahasan pembacaan malam hari ini, kita dapat belajar bagaimana murka Tuhan terjadi atas bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel banyak mengalami hal yang Tuhan izinkan mereka alami. Apa saja yang mereka alami? Di dalam ayat ini berkata mereka mengalami kekeringan yang berdampak kerugian bagi bangsa Israel. Dan yang berikut adalah penyakit sampar yang juga mewabah untuk bangsa itu. Inilah kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Israel, dan mungkin juga kondisi ini yang sedang kita alami di bangsa yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia pada masa sekarang ini. Di dalam melihat kondisi yang ada untuk bangsa kita, bagaimana kondisi kita mengalami kesibukan memerangi COVID-19, dan juga pemerintah berbagai macam cara untuk memutuskan mata rantai yang seringkali atau yang sedang mewabah di bangsa ini. Dan menurut informasi yang kita sudah dengar, sudah hampir 1.000 lebih orang yang terjangkit virus COVID-19. Dan bukan hanya terjangkit, sampai banyak yang mengalami kematian yang terjadi di bangsa kita. Dalam kondisi seperti ini, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Karena kita ada di dalam bangsa ini, bangsa yang sedang mengalami wabah COVID-19 yang sedang merajalela. Sebagai bangsa, sebagai umat Tuhan di bangsa ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah merendahkan diri kita. Kita harus merendahkan diri. Lawan dari merendahkan diri adalah kesombongan. Kesombongan adalah sifat yang dibenci oleh Tuhan. Dan kesombonganlah yang akan menghambat setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang merendahkan diri adalah orang yang tunduk, orang yang mudah diatur, dan orang yang mudah diperintah. Itu adalah orang yang merendahkan diri. Saudara, sudahkah kita mengambil bagian di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini?
dengan taat kepada anjuran pemerintah. Memang hidup mati seseorang ada di dalam tangan Tuhan. Itu iman kita. Tetapi kita juga harus memiliki hikmat. Jangan sampai akibat tindakan kita yang tidak taat, kita juga menjadi penyebab penyebaran virus COVID ini yang sedang mewabah. Saudara, belajarlah untuk tunduk dan jangan sombong. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Bukti daripada kita tunduk kepada Tuhan, kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah yang ada. Hal yang kedua, kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang bagaimana? Berdoa yang dipanjatkan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, seperti dalam ratapan. Berdoalah dengan meratap atau dengan menangis, itu tidak salah. Saatnya kita berdoa dengan kesungguhan hati kita, meratapi kondisi bangsa kita yang saat ini sedang terjadi wabah, yang sedang merajalela. Oleh sebab itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan meratapi bangsa yang ada. Bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa kita akan sampai kepada Tuhan. Hal yang berikut adalah mencari wajah Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara erat, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa teduh kita, dengan saat teduh yang kita lakukan setiap hari, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, jadilah persekutuan yang dekat kepada Tuhan dengan melakukan saat teduh yang setia kepada Tuhan. Disitulah kita sedang mencari wajah Tuhan. Hal yang terakhir, yaitu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya kita berbalik dari cara-cara duniawi yang telah memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita. Jadi bertobatlah, berubahlah dari kebiasaan-kebiasaan burukmu, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, yang mungkin saja dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita. Oleh sebab itu, carilah wajah Tuhan, berbaliklah dan bertobatlah, kembalilah kepada jalan-jalan Tuhan. Waktunya sudah dekat, bertobatlah. Dan apabila kita sudah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Menurut ayat yang ke-14 dikatakan, janji Tuhan kepada setiap umatnya adalah bahwa Tuhan mau mendengar doa kita, dan Tuhan mengampuni dosa kita, dan Tuhan memulihkan hidup kita dan negeri yang tercinta ini. Oleh sebab itu, yakin dan percaya, badai pasti berlalu. Oleh sebab itu, berdoa, Tuhan Yesus memberkati.